Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis data menggunakan SPSS. Kami akan melakukan uji korelasi dan sebelum itu kami akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Langkah pertama adalah membuka dataset. Pastikan file data Anda sudah tersimpan dalam format yang kompatibel. Setelah data terbuka, Anda akan melihat tampilan data dalam format tabel. Di sini, di setiap kolom merepresentasikan variabel dan setiap baris adalah data observasi. Untuk melakukan uji normalitas, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Nah, selanjutnya kita memilih variabel yang akan kita lakukan uji normalitas padanya, yaitu forgiveness dan life satisfaction. Kita pilih keduanya, lalu pindahkan ke dependent list yang sebelah kanan. Setelah itu, pilih plot. Kemudian akan muncul tampilan begini, dan pastikan normality plot with test itu di checklist. Setelah itu, pilih continue, dan OK. Terdapat beberapa tabel dan kita akan menggunakan tabel test of normality. Nah, di sini terdapat dua bentuk tabel. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov dan kedua ada Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika data yang ada lebih dari 30. Sedangkan Shapiro-Wilk digunakan jika data partisipan kurang dari 30. Karena partisipan kita adalah 174, maka kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita lihat signifikansi di sana ada 0,00, yang berarti jika hasil signifikansi di bawah 0,05, maka data tidak normal. Dan jika hasil lebih dari 0,05 untuk signifikansinya, maka data dikatakan normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data kita kali ini tidak normal dan berarti akan menggunakan statistika non-parametrik. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Kali ini kita akan melakukan uji korelasi melalui SPSS. Sebelum itu, kita harus menyiapkan data di SPSS terlebih dahulu. Uji korelasi yang akan kita gunakan adalah uji korelasi Pearson. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau F. Dengan ini kita bisa mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah berhubungan positif atau negatif. Kita masuk ke contoh. Di sini terdapat banyak data, tapi saya hanya ingin menggunakan contoh dua variabel, yaitu mencari hubungan antara forgiveness dan life satisfaction, yang terdiri dari 174 responden. Pertama, kita pergi ke variable view. Karena kita akan menggunakan dua variabel saja, yaitu forgiveness dan life satisfaction. Jadi pada baris forgiveness kita ubah menjadi X. Dan pada life satisfaction kita ubah menjadi Y. Sedangkan pada label X kita ubah menjadi forgiveness. Dan pada label Y kita ubah menjadi life satisfaction. Oke, untuk desimal kita jadikan 0. Lalu kita kembali ke data view. Untuk uji korelasi, caranya pilih Analyze, lalu Correlate, dan Bivariate. Kemudian pindahkan kedua variabel yang akan diuji ke kolom kanan, yaitu Forgiveness dan Life Satisfaction. Pastikan correlation coefficient Pearson sudah terchecklist. Lalu OK.
akan muncul tabel korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dari sini kita akan tahu apakah hubungannya berbentuk positif atau negatif. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berkorelasi ataupun ada hubungan. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat dari nilai hasil signifikansi uji analisis kita menggunakan SPSS. Perhatikan baris kedua di signifikansi total ataupun di bawahnya itu kan ada signifikansi total. Untuk forgiveness signifikansinya yaitu 0,000. Untuk life satisfaction signifikansinya 0,000 juga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa dikatakan berkorelasi. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation atau nilai korelasinya untuk variabel forgiveness adalah 0,524. Untuk satisfaction pun 0,524. Nah, bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah positif karena tidak ada tanda minus di depan nilai korelasi ini. Nah, jika ada tanda minus di depan nilai korelasinya, maka bentuk hubungannya adalah negatif. Nah, jika dicek dari derajat hubungan, nilai 0,524 itu masuk ke dalam hubungan yang sedang karena nilai itu berada di antara nilai 0,41 sampai dengan 0,61. Nah, jadi kesimpulannya variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan yang sedang dan memiliki bentuk hubungan yang positif. Nah, hubungan yang positif ini adalah apabila variabel X semakin tinggi, maka variabel juga semakin tinggi. Apabila variabel X rendah, maka variabel Y juga semakin rendah. Kalau bentuk hubungan yang negatif itu semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Apabila semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana jika nilai signifikan kita itu tepat 0,5? Kan syaratnya pengambilan keputusan apakah terkorelasi atau tidaknya. Kan harus lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5. Seandainya nilai signifikan yang ada di sini itu tepat 0,5. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan dia berhubungan atau tidak? Kita bisa melihatnya dengan membandingkan nilai persen correlation dengan variabel. Demikian tutorial hari ini. Semoga itu bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video ini. Silahkan share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat atau berguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.